Oke, saya lanjutkan. Jadi bisa juga profesional adalah seseorang yang menjalankan profesinya secara benar menurut nilai-nilai moral. Sehingga seorang pelaku profesi itu mempunyai sifat yang pertama harus menguasai ilmu secara mendalam di bidangnya. Anda juga bisa mengukur apakah Anda sudah menjadi seorang yang profesional, ya, adalah orang yang mampu di bidang teknik elektro. Kemudian yang kedua, mampu mengkonversi ilmu menjadi keterampilannya. Jadi kita menempuh S1, ya, tujuan akhirnya adalah mampu mengaplikasikan, ya, knowledge kita dalam bentuk menyelesaikan permasalahan, ya. Bukan sekedar ilmu itu sendiri, ya. Makanya dibekali dengan praktikum, ya. Itu miniatur dari implementasi dari ilmu, ya, atau implementasi dari konversi ilmu yang sudah kita pelajari menjadi sebuah keterampilan. Kemudian ini yang ketiga yang perlu juga dipertimbangkan adalah menjunjung tinggi etika dan integritas profesi. Ini yang ketiga ini yang sudah banyak yang tidak memperhatikannya, sehingga dia menguasai ilmu secara mendalam di bidangnya tapi tidak mempunyai etika yang tinggi, ya, dan integritas profesi. Itu yang nanti akan dijadikan tugas untuk kuliah minggu berikutnya. Oke. Oke, kita kembali ke kata profesi, ya. Jadi profesi itu istilahnya pekerjaan, ya, tapi bukan sekedar pekerjaan, ya. Jadi pekerjaan yang memerlukan, ya, ilmu pendukungnya. Jadi kalau profesi itu pekerjaan yang membutuhkan keahlian. Misalkan profesinya sebagai dokter. Tidak semua orang bisa menjadikan pekerjaan sebagai dokter karena perlu ilmu yang cukup yang nanti ditandai oleh sertifikasi atau yang ditunjukkan dengan bisa ijazah ataupun yang lainnya. Jadi kecakapan teknik dan akal. Jadi kadang-kadang orang pintar pada satu bidang, misalkan ya tukang listrik atau tukang motor-motor listrik, dia ahli, ya. Tapi dia tidak dikatakan sebagai seorang profesi karena dia tidak menempuh pendidikan formal. Sehingga syarat, ya, dia tidak bisa mengkonversi ilmu menjadi sebuah keterampilan, tetapi dia memperoleh keterampilan itu dari proses mencoba atau dari proses latihan. Jadi profesi itu ada syarat secara implisit bahwa dia harus mempunyai izin, ya, seperti seorang driver kalau sudah jadi profesi maka dia harus mempunyai kecakapan secara teknik, ya. Di samping itu yang kedua dia juga mempunyai lisensi terhadap profesi tersebut. Makanya untuk masuk S1 di samping ijazah ada SKPI, ya, surat keterangan pendamping ijazah. Kenapa? Karena ijazah atau transkrip itu hanya merepresentasikan keilmuan dalam bentuk knowledge, sedangkan SKPI itu merepresentasikan keterampilan dari yang memegang SKPI tersebut. Misalkan biasanya di akhir semester
Sebelum lulus biasanya ditambah dengan beberapa keahlian, misalkan ahli dalam bidang PLC atau yang lainnya. Nah, di samping itu, ya, jadi di samping keahlian juga punya kematangan etik dan moral. Ini yang juga sangat penting sekarang. Karena kalau hanya keahlian, kadang-kadang dia bisa menyalahgunakan keahliannya digunakan ke hal-hal yang tidak sesuai dengan moral atau etik yang berlaku untuk profesi tersebut. Kemudian kita juga bisa mengartikan tentang profesional, ya, bahwa manusia profesional tidak dapat digolongkan sebagai kelompok kapitalis atau kelompok kaum buruh, juga tidak dapat dimasukkan sebagai kelompok administrator atau birokrat. Jadi beda ya. Seorang profesional itu punya kapasitas yang berbeda. Jadi dia bukan seorang buruh ya. Kalau buruh itu kan tidak perlu keahlian khusus ya. Yang penting dia punya tenaga dan waktu, ya udah bisa jadi buruh ya. Tapi seorang profesional itu berbeda ya. Kemudian ciri dari profesional dari dalam suatu pekerjaan adalah bahwa manusia profesional merupakan suatu kelompok tersendiri ya, yang bertugas memutarkan roda perusahaan dengan suatu status leadership yang berkualitas. Artinya seorang profesional itu tidak banyak ya. Karena manusia profesional itu merupakan manusia yang punya kemampuan ya, di atas rata-rata. Misalkan dalam suatu perusahaan, dia yang memanage, dia yang menjadi leader. Sedangkan yang lainnya itu dalam rangka mencapai ke arah profesional. Misalkan ya, Anda begitu lulus, ya, tidak bisa Anda mengatakan, wah saya sudah profesional, tapi perlu banyak belajar ya. Anda misalkan masuk tim project, di mana ada satu atau dua leader yang akan membimbing Anda bagaimana menyelesaikan pekerjaan itu. Sehingga setelah beberapa tahun, ya biasanya 5 tahun, baru Anda bisa menyandang atau bisa menganggap diri Anda profesional. Dan otomatis nanti posisinya berbeda ya. Kalau kita baru masuk, biasanya fresh graduate itu masih levelnya masih masuk tim ya, tim project ya. Di mana Anda akan banyak dibimbing oleh senior-senior yang sudah lebih dulu di project itu. Kalau masuk ke sebuah perusahaan atau sebuah konsultan atau yang lainnya. Ini ada 3 pilar untuk bisa menjadi profesionalisme dalam bekerja dan belajar. Yang pertama, harus mempunyai etos kerja. Ya. Kemudian yang kedua harus mempunyai dedikasi. Dan yang ketiga harus mempunyai tanggung jawab. Ya. Jadi 3 itu yang harus dimiliki kalau kita ingin mempunyai etos profesional. Ya. Di sini banyak ya, ada hambatan untuk menjadi profesional. Ya. Yang pertama,
dalam diri kita sendiri ya. Biasanya ya males, tidak percaya diri, atau ragu-ragu ya. Itu hambatan untuk menjadi seorang profesional ya. Kemudian ada juga karena faktor luar ya. Misalkan orang lain ya, atau karena faktor alam. Oke, kita harus mempunyai motivasi kerja ya, yang mengambil langkah nyata untuk mempersempit kesenjangan sosial, di mana tujuannya adalah mengubah perilaku sosial yang salah menjadi perilaku sosial yang peduli pada penderitaan rakyat miskin. Kemudian tidak mencari popularitas dan tidak memanfaatkan jabatan untuk memperkaya diri sendiri. Kemudian ciri-ciri dari profesionalisme, yang pertama memiliki keinginan untuk selalu menampilkan perilaku yang ideal, kemudian meningkatkan dan memelihara image profesional, kemudian yang keempat memiliki keinginan untuk senantiasa mengembangkan kualitas pengetahuan dan keterampilan. Kemudian yang keempat, disiplin dalam bekerja dan belajar. Kedisiplinan itu merupakan modal utama. Sehingga kita senantiasa memanfaatkan waktu dengan sebaik mungkin. Saya lihat kelihatannya mahasiswa lebih disiplin kuliah online ya dibandingkan kuliah offline. Ya kenapa? Karena kendalanya lebih sedikit. Ya. Kalau kuliah offline itu banyak kendalanya. Mulai dari menuju ke tempat kuliah itu kan sudah banyak kendalanya. Kemudian ada kendala ketemu sama teman, masih ngobrol, diajak nongkrong di warung, dan macam-macam. Sedangkan kalau kuliah online, ya, kendalanya hanya ada jaringan internet apa tidak, punya kota apa tidak, itu saja. Dan yang paling penting, punya keinginan apa tidak. Kalau sudah punya kota, punya ada jaringan internet, tidak ingin ya tidak segera masuk. Tapi saya lihat kuliah online itu rata-rata tepat waktu masuknya. Oke, ini kedisiplinan yang juga perlu ditanamkan, yaitu kedisiplinan autosugesti. Kadang-kadang kita meyakin perasaan kita tidak bisa ya. Maka kita harus bisa memotivasi diri kita sendiri ya, bahwa yakinkan pada diri kita bahwa kita pasti bisa. Kemudian yang kedua ini, kita disiplin, jangan menunda-nunda pekerjaan. Kemudian yang ketiga, kita harus senantiasa melakukan sesuatu setiap saat. Ya. Jangan bermalas-malasan. Kemudian yang keempat, kerjakan sekarang juga. Jangan ditunda-tunda. Itu juga perlu dilatih ya, kedisiplinan autosugesti ya. Kemudian disiplin juga kadang-kadang kita salah mengartikan. Kalau kita minta bantuan, kita
dikatakan tidak disiplin. Karena disiplin seperti yang tadi ya, ini kita melakukan sesuatu, kita mengerjakannya tidak ditunda-tunda, ya, dan kita yakin kita bisa mengerjakan hal tersebut. Ya. Tetapi kadang-kadang kita perlu mencari atau kita perlu bantuan dari orang lain. Ya. Misalkan dalam suatu tim ya, kita sudah punya motivasi untuk mengerjakan, tetapi kita uh, mengalami kendala pada satu bagian, maka itu bukan kriteria tidak disiplin kalau kita minta saran, minta masukan dari senior yang sudah lebih berpengalaman dalam rangka untuk menyelesaikan pekerjaan yang menjadi tanggung jawab kita sebagai ini tugas dalam sebuah tim. Oke, itu tentang kata profesional dan kata isu ya, sebagai gambaran agar mulai sekarang kita punya pemahaman yang sama tentang kata profesional dan kata isu. Isu itu mudah ya, masalah atau topik yang lagi hangat. Oke, berikutnya ini ada tulisannya 8 halaman ya, nanti silakan dibaca untuk memperkuat pengertian profesional, profesi, dan profesionalisme. Ini nanti udah di-sharing di e-learning ya. Tapi yang paling penting pada akhirnya adalah ini ya. Jadi untuk kuliah kali ini ya, harapannya nanti Anda memahami ya, apa perbedaan antara konsep profesi, profesional, dan profesionalisme. Mungkin di tulisan ini agak berbeda nanti ininya terjemahannya. Kemudian yang kedua, apa yang membedakan sebuah profesi dengan pekerjaan pada umumnya? Apakah menjadi buruh di sebuah pabrik itu merupakan pekerjaan yang membutuhkan, yang dikatakan sebuah profesi? Kalau dokter, kita tahu bahwa dokter adalah sebuah pekerjaan profesi. Guru juga merupakan pekerjaan sebuah profesi. Jadi untuk membedakan pekerjaan itu bisa dikatakan profesi atau tidak, untuk melakukan pekerjaan itu dibutuhkan sebuah pendidikan otomatis. Yang kedua, diperlukan legalitas. Apakah seorang notaris atau merupakan pekerjaan profesi? Karena dia butuh legalitas, butuh pendidikan, ya maka ya dikatakan profesi. Apakah insinyur ya atau Anda yang menempuh di S1 itu merupakan pekerjaan profesi? Masih belum ya. Karena nanti kita tidak tahu Anda mau bekerja di mana ya. Tetapi untuk S1 memang salah satu tujuannya adalah mencetak profesional dalam bidang teknik elektro. Kemudian apa saja syarat yang dibutuhkan untuk menjadi seorang pekerja profesional. Saya kira udah kita diskusikan itu tadi. Oke, ini tugas kelompoknya. Mungkin kita butuh 2 kelompok ya. 2 kelompok masing-masing 3 orang. Di mana kelompok itu tugasnya adalah mengkaji kode etik profesi tertentu.
serta mengkritisi berdasarkan argumentasi yang jelas tentang pelanggaran sejumlah poin pada kode etik pada profesi yang banyak terjadi di dewasa ini. Oke, jadi tugasnya Anda mencari kode etik profesi, misalkan kode etik profesi dokter, kode etik profesi insinyur, kode etik profesi guru, kode etik profesi lawyer, kode etik profesi notaris atau yang lainnya ya. Silakan diambil 2 ya. Kita kasih contoh 2, nanti minggu depan kita diskusikan. Jadi kelompok 1 dan kelompok 2 nanti dibentuk satu kelompok 3 orang. Silakan, mungkin ada yang mau sukarela, silakan ditulis di chatting. Anda mau berkelompok, misalkan saya dengan si A dan si B misalkan, silahkan ya. Kalau tidak ada nanti saya bagi secara acak ya, saya tunjuk secara acak. Jadi minggu depan kita akan membahas tentang kode etik profesi. Nah, mungkin kode etik profesi insinyur atau kode etik profesi yang lainnya, karena ada 2 kelompok. Kira-kira ada yang belum jelas atau ada yang mau ditanyakan? Permisi Pak Asmi, Iya, mau izin bertanya. Iya silakan. Maksudnya 2 kelompok terdiri dari 3 orang itu gimana Pak Anggi? Jadi ada kelompok 1, ada kelompok 2 juga membahas sama ya, membahas atau mengkaji kode etik profesi. Tapi nanti kode etik profesinya berbeda. Misalkan kelompok 1 mengkaji kode etik profesi insinyur, kelompok 2 mengkaji kode etik dokter atau kode etik profesi yang lainnya. Jadi itu. Nanti dari kelompok itu ya tugasnya nanti membuat ya beberapa catatan ya, sejenis yang seperti ini ya. Ini kan beberapa catatan tentang pengertian profesi dan profesionalisme. Kemudian nanti perlu membuat ini sebuah PowerPoint, dan itu dijelaskan ya. Jadi penjelasannya tuh di offline ya, jadi bukan di perkuliahan ini. Nanti hasil presentasi secara offline nanti di-sharing ke teman-teman melalui grup ya. Nanti kita bikin grup WA untuk men-sharing informasi-informasi yang perlu. Bisa juga di-sharing di ini ya, ditaruh di YouTube, nanti linknya diinformasikan ke yang lain, sehingga kita tidak banyak menggunakan banyak waktu. Nanti Anda bisa mempelajari dulu sebelum kuliah, nanti di kuliah kita diskusi tentang kode etik profesi yang sudah disampaikan ya secara offline oleh kelompok 1 dan kelompok 2. Jadi bukan ya, karena kalau kita jelaskan satu-satu kan masih banyak ya, banyak membuang waktu ya. Saya harapkan kuliahnya tidak terlalu lama ya, maksimal 1 jam. Saya kira udah cukup ya. Ini aja udah hampir 1 jam.
Oke, saya minta tolong untuk membuatkan grup dulu ya, grup kuliah ya, grup WA kuliah. Oh, ini ada juga. Oke, saya minta tolong Nabila Dinda ya, untuk membuatkan grup untuk mata kuliah ini, profesional isu. Baik, Bapak. Oke, nanti saya diundang ya untuk ini, untuk grup mata kuliah profesional isu. Kemudian untuk ini, untuk yang mau mengambil tugas yang pertama dan yang sebagai kelompok 1 dan kelompok 2 ada? Permisi Pak, Ya, mau tanya. silakan. Untuk kelompoknya tadi ini langsung 2 kelompok dulu atau dibuat ada kelompok lain lagi gitu Pak? Enggak, 2 kelompok, kelompok 1 dan kelompok 2 tugasnya sama, gitu. Hanya Oh beda tapi, profesinya. oh berarti tetap ada kelompok yang lainnya lagi Pak? Maksudnya? Maksudnya kan kelompok 1 sama 2 sama pembahasannya ya Pak? Iya. Nah terus kelompok lain itu nanti berarti ada bahasan yang lain lagi gitu kan Pak Nanti ya? ya ada topik yang lain, nanti bikin kelompok yang lain lagi, di mana nanti kelompoknya yang belum kebagian ya. Nanti semua peserta dapat kebagian nih untuk Oh iya. Mungkin untuk yang pertama saya bisa mengajukan Pak. Oke, temannya? Ini dari teman-teman juga belum tahu nih Pak, mau diacak atau pilih sendiri, saya juga nggak tahu nih Pak. Oke. Enggak, mungkin kamu punya Pak, punya teman yang bisa di ini agar bekerjanya lebih ini Pak, lebih enak ya. Oh iya Pak. Ini berarti satu kelompok 3 orang Pak ya? Ya, berarti enggak, kalau ini mau bikin kelompok sendiri berarti Anda sebagai ketuanya gitu. Nanti yang lainnya Oh bisa milih iya ya. gimana? Baik Pak, bisa Pak. Iya, berarti kelompok 1 ketuanya Muhammad Afif ya. Ya, Muhammad Afif Al-Irsyad Pak. Al-Irsyad. Oke, untuk kelompok 2 Saya, Pak. iya, kelompok 2 Nabila Dinda ya. Ya. Rahmania, oke. Itu sebagai ketuanya ya. Nanti Anda bisa memilih untuk anggotanya 2 ya. Jadi satu kelompok nanti ada 3 orang. Nanti profesinya silakan memilih tapi tidak boleh sama ya. Karena saya ingin nanti membandingkan antara 2 kode etik profesi yang berbeda ya. Nanti bisa saling mendiskusikannya nanti, atau nanti kalau ingin memastikan nanti disampaikan ya. Nanti ini nanti di sharing di grup ya. Saya ingin membahas kode etik profesi apa ya. Kemudian nanti dibikin presentasinya ya.
video presentasinya. Otomatis kan ada PowerPoint-nya. Kemudian Anda bikin video presentasinya, nanti di-sharing. Mau di-sharing langsung atau di-sharing link YouTube-nya. Itu sebelum, berarti batas waktunya kan paling enggak sebelum hari Senin ya. Paling telat ya hari Minggu ya. Sehingga peserta yang lain masih bisa melihat terlebih dahulu. Baru nanti untuk pertemuan minggu depan kita diskusi. Diskusi dari presentasi yang sudah dibuat sebelumnya. Oke, kira-kira udah jelas untuk ini, untuk kelompok 1 dan kelompok 2 tugasnya? Permisi Pak, mau tanya lagi. Iya. Untuk kan tadi bikin video presentasi Pak ya? Iya. Itu dalam bentuk video screen atau gimana ya Pak? Langsung mukanya kelihatan gitu Pak? Ya biasanya ya, itu kan banyak untuk membuat. Yang paling gampang memang pakai PowerPoint, tapi nanti di-convert jadi video ya. Jadi PowerPoint diisi suara, itu paling gampang kan. Tapi kalau ingin nanti ada PowerPoint, kemudian ada gambar orang yang sedang menjelaskan, yang kecil, itu bisa pakai program OBS kan, terserah. Oh iya. Karena nanti kan kita kan akan diskusi kan gitu. Jadi kalau ya bisa ya ada waktu presentasi, ada orangnya atau selang-seling, terserah. Yang penting itu merupakan suatu pemaparan yang jelas tentang kode etik profesi dan tentang ini, yang tentang pelanggaran yang banyak terjadi ya. Baik Pak, makasih Pak. Oke. Saya kira udah jelas ya. Mudah-mudahan ya kuliah pagi siang hari ini kita udah punya pengertian tentang ya kata itu ya. Kemudian di minggu depan kita akan belajar tentang kode etik profesi. Nanti berikutnya kita berkembang ikutin ini isu-isu profesional ya. Termasuk nanti HKI. HKI kan juga masuk isu profesional. Misalkan kita menemukan sesuatu, nah nanti kita akan patenkan ya dalam bentuk berbagai macam cara. Kita akan bahas di kuliah-kuliah berikutnya. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri.